Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai edisi khusus kali ini, saya ucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah mengunjungi channel kami. Kami doakan semoga pemirsa selalu diberi kesehatan badan, rohani, dan kantongnya, sehingga bisa duduk manis dan santai sambil menonton edisi khusus kali ini. Anunnaki, sebuah film yang mengundang pertanyaan besar, yang penayangannya dilarang pada tahun 2005, mengungkapkan sebuah konsep asal-muasal manusia yang sangat berbeda dari pengetahuan apapun yang dimengerti umat manusia, tetapi memberikan fakta dan bukti-bukti yang sangat masuk akal dan sulit untuk ditolak, sehingga film ini meresahkan ilmuwan dan membuat penayangannya dilarang. Film ini menceritakan kisah Sumeria kuno mengenai bangsa Anunnaki, bangsa yang berasal dari luar angkasa dan membuat koloni di bumi pada masa yang lampau, dan sebelum kepergiannya, mencampurkan genetikanya pada manusia yang ada di bumi, dan kemudian mengirimkan orang-orang Nibiru yang bertubuh separuh manusia dan binatang untuk mengontrol manusia bumi. Pada kenyataannya, konsep yang diceritakan di Sumeria ini juga banyak diceritakan dalam legenda-legenda lisan banyak bangsa di dunia, tentang nenek moyang manusia pertama mereka yang diturunkan dari langit, dan merupakan anak dari dewa, atau anak dari campuran pernikahan manusia dengan dewa. Hal ini bisa dilihat dari legenda Nordik, Yunani, Mesir, China, bahkan sampai di Nusantara. Meskipun Anunnaki kemungkinannya berhubungan dengan Nabi Nuh, dan akan kita bahas pada edisi khusus lainnya, akan tetapi, dalam Islam, Nabi Adam sebagai manusia pertama, juga merupakan manusia yang diturunkan dari langit. Bila ia datang pada saat ini, maka kita bisa saja menyebutnya alien, dan sejarah manusia menunjukkan bahwa ada beberapa jenis manusia yang telah ada di bumi di saat Adam diturunkan, dan memiliki DNA berbeda dari manusia keturunan Adam. Seperti cerita Anunnaki, Adam, Hawa, dan keturunannya membuat koloni kecil di bumi setelah mereka turun, lalu mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah mereka menikah dengan penduduk bumi ketika itu, atau dalam film Anunnaki disebutkan mencampurkan genetiknya, dan dalam legenda-legenda disebutkan sebagai dewa yang menikahi manusia? Tidak ada yang berani menjelaskan secara mendetail mengenai hal ini, tetapi ada misteri yang besar dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Ayat ini bila dilihat sederhana mungkin akan memiliki maksud bahwa manusia dijadikan berbangsa-bangsa agar mereka bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Tapi bila dicermati secara mendalam, ayat ini seperti mengatakan, "Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari zakarin atau sosok laki-laki, dan unsa atau sosok perempuan. Aku sebarkan kamu kepada manusia di bumi hingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal satu sama lainnya, yaitu antara manusia keturunan Adam dan lainnya." Para nabi sebelum Nabi Muhammad sangat protektif menjaga keturunannya. Hal ini bisa dilihat dari keturunan Nabi Adam yang menikahi saudara kandungnya sendiri. Banyak nabi-nabi setelah Nabi Nuh yang juga ternyata semuanya hanya menikahi saudara sepupunya sendiri, atau orang-orang keturunan Israel yang begitu menjaga ras dan agamanya sehingga mencela pernikahan dengan yang bukan bagian dari mereka,
dan nabinya hanya mengkhususkan ajaran agamanya untuk bangsa mereka sendiri. Hal ini justru menunjukkan, seakan-akan ada keturunan lain yang ada di bumi, sehingga melahirkan tradisi untuk menjaga kemurnian ras pada manusia. Bahkan dalam Islam, penyebutan bagi manusia dalam Al-Quran maupun hadits, memiliki dua jenis penyebutan, yaitu, Ya Ayyuhan Naas, yang berarti wahai manusia, dan di lain tempat disebut, Ya Bani Adam, atau wahai keturunan Adam. Dua penyebutan ini seakan-akan menceritakan tentang dua jenis manusia yang ada di bumi, di mana setelah masa Nabi Muhammad seluruh manusia juga diseru untuk menyembah Allah, di mana sebelumnya hanya keturunan Adam saja yang diseru untuk menyembahnya melalui utusan-utusan Allah yang berasal dari keturunan Adam. Kenapa tiba-tiba ajaran ketauhidan Nabi Muhammad harus diserukan ke seluruh umat manusia? Hal itu disebabkan pada masa setelah Nabi Muhammad ini, seluruh informasi atau berita bisa disebarkan ke seluruh dunia dan menjangkau seluruh pelosok bumi, di mana hal ini tidak bisa dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Apakah keturunan Adam telah bercampur dengan penduduk asli bumi di masa lampau? Apakah koloni keluarga Adam pada awalnya dianggap kaum Gigan dan Titan serta para dewa? Apakah semua manusia modern saat ini telah mewarisi DNA Adam? Wallahu a'lam bishawab.